Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah ma ba'd. Takmir Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged melaksanakan salah setunggalipun kewajiban inggih punika salat subuh kanthi berjamaah kanthi keadaan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal punapa. Monggo kenikmatan ingkang ageng punika kita syukuri kanthi syukur bilisan kanthi ngucap hamdalah sarengan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatul utmahipun binjang wonten yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula ngaturaken materi, biasanipun kula bikak kanthi salah setunggalipun cerita utawi kisah. Tapi insyaallah kisah menika kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Kisah niki sampun sering beredar di media sosial nek panjenengan biasa napa nggih bermedia sosial. Singkat cerita nggih, salah setunggalipun dinten niku wonten bapak-bapak yang bapak-bapak itu bisa dikatakan di daerah tersebut, di kampung tersebut itu termasuk orang terkaya di daerah tersebut, termasuk orang kaya. Nah, satu ketika beliau itu jalan-jalan sore, kemudian qadarullah beliau terjatuh dan pingsan. Si bapak tadi pingsan, kemudian ditolong warga, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, diobatilah bapak tersebut hingga kurang lebih sekitar 24 jam. Bapak itu tersadarkan dan oleh dokter dinyatakan sudah sembuh. Hingga ada percakapan dengan dokter. Dan datanglah satu perawat yang membawa secarik kertas. Yang kertas itu bertuliskan 2,5 juta atau bisa dikatakan tagihan dari perawatan selama 24 jam. Bapak tadi membaca sambil merenung, kemudian menangis. Kemudian oleh dokter ditanya, "Bapak kenapa menangis? Kan Bapak sudah sembuh. Toh Bapak ini kan ceritanya orang kaya. 2,5 juta itu kan bukan hal yang sulit bagi orang kaya seperti Bapak." Apa jawaban Bapak tadi? "Saya menangis itu bukan karena saya tidak kuat bayar 2,5 juta. Saya hanya membayangkan kalau 24 jam saja saya tidak bisa bernafas dan dibantu oksigen, saya harus membayar 2,5 juta. Bagaimana kalau 1 bulan? 2,5 juta kali 30, pinten Pak? 75 juta. 75 juta. Bagaimana kalau 1 tahun? 900 juta yang harus kita keluarkan untuk
biaya oksigen 1 tahun. 900 juta sekarang kita kalikan dengan usia kita saat ini. Katakanlah usia kita 50 tahun. Itu sudah harus kita keluarkan 4,5 miliar atau 45 miliar. 45 miliar yang harus kita keluarkan hanya untuk sekedar mengganti oksigen. Dan itu Allah tidak meminta kita untuk membayar. Betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu. Kita yang masih diberikan nikmat bisa bernafas, bisa sampai ke masjid ini untuk sholat jamaah subuh, itu nikmat yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Maka kalau di akhir-akhir ini banyak orang yang sering mengeluh karena kekurangan dan lain sebagainya, itu adalah wujud karena dia tidak pandai bersyukur. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baru oksigen saja yang untuk kita bernafas, itu kita sudah tidak bisa menghitung, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka monggo, ini patut kita syukuri, kita masih diberikan kesehatan. Ini tetap kita terus bersyukur dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kula panjenengan sami pun mangertos bilih di media sosial akhir-akhir ini ada satu berita yang menghebohkan, yang bikin geger, bikin dunia pendidikan ini, Bapak Ibu guru di dunia pendidikan ini pada ngelus dodo. Ada kabar dari tetangga kita di Kabupaten Wonogiri. Nek boten salah sekitar 1 minggu kemarin berita ini rame. Ada seorang ibu-ibu yang ngapunten coba iseng ngepoin atau iseng buka-buka HP anaknya. Nah, monggo ibu-ibu termasuk bapak-bapak, sesekali kita buka-buka HP anak kita biar nanti tidak terjadi seperti kasus yang saya ceritakan. Ibu-ibu membuka HP anaknya yang baru berusia kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Anaknya anak putri. Ketika dibuka, betapa kaget dan shocknya bapak ibu tadi. Bahkan di berita tersebut dikatakan ibunya sampai stres ketika melihat anaknya sudah melakukan chat dengan orang dewasa. Di chat itu dikatakan bahwa si anak tersebut melakukan hubungan, katakanlah pacaran begitu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ibunya sampai stres itu, di chat itu ditemukan bahwa si anak tersebut ngapunten sudah melakukan hubungan suami istri sampai 7 kali. Anak kelas 6 SD di tetangga kita Wonogiri. Heboh luar biasa 1 minggu kemarin. Maka ini penting Bapak Ibu kita sampaikan. Saya yang tiap hari di praktisi pendidikan selalu mengamati perkembangan dunia pendidikan saat ini luar biasa. Luar biasa itu godaannya, maksudnya luar biasa. Maka Rasulullah SAW lewat sahabatnya Abu Dar Al-Ghifari itu pernah berpesan kepada beliau. Pesannya seperti ini: Ya Aba Darin, wahai Abu Dar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dar, perbaharuilah kapalmu, perbaikilah kapalmu, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Kita bisa bayangkan kalau kapal di tengah laut kok ada sedikit kebocoran saja, itu bisa berakibat fatal.
akan tenggelam lah kapal itu. Ini kalau kita korelasikan ke kondisi saat ini, ngapunten, itu bisa kita artikan jadidis safinah itu artinya adalah perbaharuilah terus, perkuatlah terus keimanan kita, perkuatlah terus keislaman kita, karena sesungguhnya zaman akhir ini zaman yang semakin menakutkan. Seperti kasus-kasus tadi. Bapak Ibu, nek kita mau menelusuri banyak kasus di akhir-akhir ini. Yang paling nomor satu itu ada penelitian, kasus nomor satu yang ada di dunia di era digital ini adalah, ini kan hati-hati sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, HP anak-anak kita bisa kita cek, kasus terbanyak yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus judi online. Dan judi online itu tidak hanya merebak hanya di orang tua, sudah masuk di kalangan pelajar. Ini luar biasa. Di Yogyakarta, Sleman Yogyakarta, itu ada kasus seorang pelajar SMK itu nekat membunuh pacarnya. Bukan hanya dibunuh, Pak, dimutilasi. Hanya karena pengen ambil HP-nya, dijual dan digunakan untuk judi online. Mungkin jenengan sudah mendengar ada kasus yang sempat viral meskipun sudah agak lama. Ada seorang polwan yang nekat membakar suaminya yang juga polisi, dibakar hidup-hidup. Gara-gara gajinya tidak pernah dikasihkan istrinya, habis digunakan untuk judi online. Ini luar biasa. Maka jadidis safinah tadi, perbaharuilah, upgrade lah bahasa kita, upgrade lah terus keimanan kita. Itu penting sekali, apalagi di ngapunten, saya yakinnya bapak-bapak, bahwa anak-anak kita hampir semuanya pegang HP. Hampir tidak ada anak yang tidak pegang HP sekarang, semuanya pegang HP. Pastikan HP anak-anak kita itu steril dari aplikasi judi online, steril dari aplikasi pornografi, steril dari aplikasi-aplikasi yang bisa menyesatkan anak-anak kita. Kita memang tidak bisa lepas dari itu. Dari HP kita tidak bisa lepas. Karena memang zamannya sekarang ini bisa, ada yang mengatakan era gadget society, yang ditandai dengan orang tidak bisa lepas dari HP. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak bisa lepas dari HP. Itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi filternya yang harus kita perkuat. Tadi jadidis safinah fa innal bahra amikun. Terus perbarui, terus upgrade keimanan kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kajian-kajian seperti ini, dengan membaca, dengan belajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita di era digital ini cenderung saya katakan cenderung malas untuk beribadah. Ibadahnya itu malas. Ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan pernah ngalami kondisi seperti ini? Ngaken putrane, misalnya pas andan ngaken putrane, Mas wis andan ndang ning masjid misalnya, atau Mbak ndang ning masjid wis andan. Jawabane ngosek-ngosek kalau nyekel HP. Pernah ngalami begitu? Atau perintah yang lainnya saja, tidak hanya sholat, perintah belanja atau apa misalnya, jawabannya ngosek-ngosek karo nyekel HP. Itu salah satu indikasi awal anak kita itu sudah memang tidak bisa lepas dari HP atau kecanduan HP. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi ibadah anak kita betul-betul kita perhatikan, termasuk ngapunten salah satunya adalah pergaulannya. Pergaulan itu Bapak Ibu tidak hanya pergaulan di dunia nyata, termasuk
pergaulannya di dunia maya. Itu yang lebih parah, lebih berbahaya itu. Pergaulannya, temannya di dunia maya itu seperti apa, obrolannya seperti apa. Jangan sampai kita terlambat. Ngapunten seperti ibu-ibu yang di Wonogiri tadi, sudah terlambat, tapi meskipun begitu kalau tidak periksa HP anaknya mungkin dia tidak akan tahu. Nah ini ngapunten, jangan bangga bisa membelikan HP canggih buat anak-anak kita, sementara kita tidak bisa mengontrolnya. Itu nanti malah kalau tidak kita kontrol akan berakibat seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW pada Abi Dzar Al-Ghifari, wa khutizzat al-kamil fa innas safar ba'idun, dan bawalah bekal yang cukup karena sesungguhnya perjalanan kita sangat jauh. Perjalanan menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini butuh bekal. Bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan rumah kita, tapi adalah amal yang kita persiapkan dari sekarang, nanti akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, jadi bekal ini betul-betul harus kita siapkan dari sekarang. Yang namanya bekal itu ya disiapkannya sebelum bepergian, disiapkannya sebelum pergi. Nek sudah pergi arep nyiapke bagaimana? Jadi ini kita sudah masih diberikan kesempatan bernafas, masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, maka bekal itu harus kita siapkan dari sekarang. Pada waktu yang ketiga, saya percepat. Yang ketiga, wa khaffifil himal fa innal aqaba ka'udun, dan peringanlah beban karena sesungguhnya medan perjalanannya sangat sulit. Nah, yang tidak penting-penting tidak usah kita bawa, yang tidak penting-penting tidak usah kita urusi. Nah, di era digital ini, di era gadget society ini, kebanyakan dari kita, nek bahasa kita itu netizen, ya netizen, itu pengennya kabeh diurusi, wabeh diurusi. Nah, kebanyakan dari kita itu sukanya adalah membuat status atau mengomentari status seseorang. Nah, jenengan perhatikan di Facebook, di YouTube, apalagi sekarang itu banyak podcast yang modelnya itu mengulik sesuatu yang kontroversi, sehingga kalau kontroversi itu memancing banyak komentar. Ya, memancing banyak komentar, yang banyak komentar banyak viewernya, nanti akan jadi uang, kan begitu. Model mencari uangnya sekarang seperti semua diurusi, semua pengen tahu, sehingga nanti di komen-komen itu netizen itu nanti akan antara pro dan kontra itu akan saling padu. Jadi nek sesekali memperhatikan itu sampai bahasa-bahasa binatang semua keluar. Contoh saja, saya pernah buka di polemik tentang habaib, itu komen-komennya ya Allah, saling menghujat, saling menghina, saling merendahkan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini kita harus sadari bahwa dunia kita sekarang itu tidak hanya dunia nyata, tapi ada dunia maya. Nah, anak-anak kita harus kita dampingi betul, kita kita kontrol betul, karena anak-anak kita sekarang tidak bisa lepas dari dunia maya. Kemudian yang terakhir, pesan Rasulullah SAW pada Abi Dzar Al-Ghifari, wa ahlisil amal fa innan nakid basirun.
dan ikhlaskanlah segala bentuk amal ibadah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ini juga hampir semua ibadah yang kita lakukan itu sekarang ini untuk membedakan antara ikhlas dan tidak itu susah luar biasa. Anak-anak kita itu hampir setiap kegiatannya itu rata-rata untuk tujuan konten. Apa wae dipoto, apa wae di video, terus diupload ke media sosial mereka. Itu anak-anak kita. Misalnya piknik pun, rekreasi pun, atau kegiatan apapun, itu tujuan utamanya adalah foto dan video, nanti diupload ke media sosial. Nah, itu sekarang zamannya seperti itu. Nah, ini hati-hati. Maka sekali lagi, segala bentuk amal ibadah kita betul-betul harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang mungkin sudah viral, sudah sering kita dengar, bahwa besok di yaumul akhir, ketika di mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari, itu diturunkan sampai jarak yang sangat pendek, sehingga orang itu akan kepanasan. Ada orang yang keringatnya itu bisa sampai sedada, ada yang sampai segini, kemudian ada yang orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri, karena memang matahari diturunkan dan panas sekali. Itu ada 7 orang, salah satunya 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tersengat oleh panasnya matahari. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha. Orang yang bersedekah, tetapi dirahasiakan. Bahkan di hadis itu disebutkan seolah-olah tangan kiri itu tidak tahu yang dikerjakan tangan kanan, saking rahasia. Nah, itu maksudnya keikhlasannya sampai seperti itu. Seolah-olah tangan kiri ini tidak tahu yang dikerjakan tangan kanan. Bukan malah sedekah tapi diperlihatkan. Ini besok orang yang seperti ini itu dijamin oleh Allah, ketika orang sibuk dengan kerepotannya masing-masing karena matahari yang begitu panas, dia diselamatkan oleh Allah, diberikan payung berupa arsy-Nya Allah, tidak tersengat oleh panasnya matahari. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ibadah yang dirahasiakan. Saya pernah membaca satu artikel karena memaknai hadis tadi yang seolah-olah tangan kiri tidak melihat apa yang dilakukan oleh tangan, saking rahasianya tadi. Di sebuah masjid, Pak, di sebuah masjid itu pernah ada kejadian seperti ini. Yang cerita ini takmir masjid, pernah ditulis dalam satu artikel. Itu setiap hari Jumat, setiap buka kotak infak setelah Jumat itu dibuka. Itu ada satu infak yang unik. Uniknya bagaimana? Ditemukan lempitan Rp2.000, Rp2.000. Tapi ketika dibuka itu dalamnya 100.000. Jadi 1.000 dilempit nganggo Rp2.000. Itu hampir tiap Jumat ada seperti itu. Mungkin oleh si takmir itu dijadikan satu artikel, kemudian mungkin ditulis saking pengen merahasiakan sedekahnya dari sampingnya itu. Ketika nyemplungnya kan ketok 2.000, tapi ketika dibuka ternyata dalamnya ada 100.000-nya. Ini pernah terjadi di satu masjid dan ditulis oleh takmir masjid itu, mungkin pengen mengaplikasikan
tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha tadi. Sedekah tapi dirahasiakan tadi. Ini Bapak Ibu terkait sedekah ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari itu mengutus 2 malaikat yang tujuannya itu adalah mendoakan pada 2 orang. Yang pertama mendoakan orang yang suka bersedekah. Jadi ketika bersedekah itu didoakan oleh malaikat. Jadi kalau ada orang sedekah itu didoakan malaikat. Doanya ngeten. Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah hambamu yang bersedekah ini balasan yang melimpah ruah. Jadi nek wong sing sedekah niku didongake malaikat. Yang perlu digarisbawahi ngapunten Bapak Ibu, nek sing donga malaikat niku hampir bisa dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula tidak ada ceritanya orang yang suka sedekah jadi miskin. Yang ada sebaliknya, malah jadi lebih mudah rezekinya. Kenapa? Karena didoakan malaikat. Tapi yang kedua ini yang menakutkan. Enek wong sing punya harta untuk sedekah, ada kesempatan untuk bersedekah tapi tidak mau bersedekah, itu didoakan malaikat. Dongane ngeten. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah hambamu yang tidak mau sedekah ini ketidakberkahan pada hartanya. Ada yang mengatakan kehancuran pada hartanya, ketidakberkahan pada hartanya. Bapak Ibu ngapunten, harta niku nek mpun dicap mboten berkah. Niku mbok kathah pun kuatao mesti kurang. Bapak-bapak, Ibu-ibu, di atas sana orang-orang yang berurusan dengan KPK itu nek jenengan amati itu wong sugih apa wong miskin? Nek jenengan amati wong sing urusan kalih KPK niku wong sugih napa miskin? Wong sugih. Kenapa masih korupsi? Karena masih kurang. Kenapa masih kurang? Serakah, tidak berkah tadi. Maka ini penting sekali. Sekali lagi, mari sedekah ini kita biasakan. Memang sedekah ini luar biasa, Bapak. Saya dapat ilmu yang berharga dari guru saya Pak Wiwoho, atas Pak Wiwoho. Beliau mengatakan begini, Mas, terkait sedekah, duit 2.000 nek tinggu jajan entuk apa tuh? Es jumbo ra entuk nggih 3.000 nggih. Ndak dapat. Ning duit 2.000 niku nek kumpul wong sak Sukoharjo, Mas, dadi miliar. Itu konsep sedekah. Jadi di Muhammadiyah itu lazismu. Itu kemarin ketua lazismunya berpidato pas pembukaan di SMK di PDM. Beliau mengatakan setidaknya setiap bulan itu mengelola hampir 2 miliar uang, perputaran uang sedekah yang digunakan untuk kegiatan sosial. Ini luar biasa Bapak-Bapak, sedekah itu. Saya termasuk yang mengaplikasikan itu di sekolah. Jadi di sekolah itu ada namanya kegiatan infak Jumat. Jadi infak Jumat saya buat beda. Biasanya orang lain mungkin anak-anak disuruh keliling kelas narik, ke kelas-kelas narik. Saya enggak. Saya berangkat paling pagi, kemudian gerbang saya kasih kotak, dan ketika anak datang salaman, assalamualaikum Mas infak. Yang belum kayak, assalamualaikum Mas infak. Assalamualaikum Mas infak. Mas infak, mboten sangu Pak. Tenan, nggih Pak, mboten sangu. Tak suruh ambil 5.000 jajan. Itu dengan seperti itu infaknya netesnya luar biasa. Uangnya untuk apa? Anak-anak sing gak kuat bayar SPP tak bayar ke pakai uang. Jadi bisa menyelesaikan satu masalah. Jadi anak yang gak kuat bayar SPP kita bayarkan pakai uang infak tadi.
Nah, ini luar biasa tadi. Bisa menjawab banyak permasalahan itu infak. Termasuk di Sukoharjo tadi yang dikelola oleh Lazisme. Bisa untuk bahkan sekarang sudah sampai merambah ada program bedah rumah yang tidak layak dibedah dengan uang tersebut. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Monggo niki dibiasakan nek infak itu dikelola dengan baik, itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan umat. Bahkan orang yang mungkin tidak bisa sekolah, orang yang mungkin tidak bisa makan itu bisa terjawab masalahnya dengan pengelolaan infak tadi. Ini Bapak Ibu satu hadis pesan dari Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya Abi Dzar Al-Ghifari. Meskipun pesan itu kepada Abi Dzar Al-Ghifari, tapi secara umum itu adalah pesan kepada kita sebagai umatnya. Satu, terus upgrade keimanan kita karena zaman akhir ini memang betul-betul mengkhawatirkan dan harus kita filter dengan keimanan kita tadi. Yang kedua, bawalah bekal karena sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Dan yang ketiga adalah peringanlah beban. Tidak usah terlalu banyak mengurusi urusan orang lain. Yang tidak penting-penting tidak usah kita bawa. Karena sesungguhnya medan perjalanannya itu sangat sulit. Kemudian yang terakhir, apapun amal yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena saya dikasih waktu 30 menit dan sudah lebih dari 30 menit. Tidak bijaksana kalau saya lanjutkan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.